Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Surat Toha ayat 114. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan tausiah kali ini membahas cabang iman ke-17, yaitu mencari ilmu. Sabda Rasulullah SAW, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak dari kita berada dalam ayunan sampai ke liang lahat. Arti daripada hadis ini mungkin kita agak kesulitan. Seorang bayi belum diwajibkan untuk mencari ilmu. Seorang bayi belum diwajibkan untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dalam hadis ini, carilah ilmu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat. Ditafsirkan hadis ini, inna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqat wal azman. Arti daripada hadis tersebut bahwa menuntut ilmu adalah wajib di segala waktu dan di segala zaman. Pagi kita mencari ilmu, siang sedikit kita mencari ilmu lagi. Siang maupun pagi tetap mencari ilmu itu tidak ada istilah kata sunat, tapi merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala ba'dus salaf al-ulumu arba'ah. Telah bersabda ulama salafiyah yang hidup 300 tahun Hijriah ke atas. Jadi ketika ada ulama yang masa hidupnya pada tahun 301 Hijrah ke sini, itu dinamakan ulama kholaf. Ulama salaf bersabda, ilmu itu ada 4 bagian. Yang pertama, al-fiqhu lil adiyan. 1, ilmu fikih itu untuk kepentingan agama. Maka dalam sahnya sholat kita, wudhu kita, puasa kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain, sah atau tidak sah ibadah tersebut ditentukan oleh ilmu fikih. Lalu yang kedua, watobbu lil abdan. Ilmu kedokteran adalah untuk mengetahui kondisi badan kita. Maka hukum daripada mempelajari ilmu kesehatan itu adalah fardu kifayah. Lain halnya dengan kita mempelajari ilmu fikih. Kita sholat Jumat harus mengetahui ilmu daripada sholat Jumat. Itu hukumnya wajib. Lain halnya kita mempelajari ilmu kesehatan. Mempelajari ilmu kesehatan sama halnya dengan mempelajari ilmu tajwid dan ilmu nahwu. Apabila di suatu kampung tidak ada orang yang ahli dalam bidang kesehatan, tidak ada dokternya, tidak ada mantrinya, tidak ada perawatnya yang mengerti tentang ilmu kesehatan, maka penduduk kampung tersebut berdosalah semua. Tetapi ketika ada satu kampung, satu saja yang mengerti di bidang kesehatan, yaitu ada dokternya, maka ahli kampung tersebut tidak mendapatkan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan nujum lil azman. Sedangkan ilmu perbintangan itu adalah untuk mengetahui perputaran waktu atau zaman. Lalu yang keempat, wan nahwu lil lisan. Ilmu nahwu adalah untuk mempelajari bagaimana indahnya berbicara ketika mengatakan atau berdialog dengan bahasa Arab. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ulama salafi juga berkata, wa'lam anna tahsilal ilmi an-naw'aini. Cara menghasilkan ilmu itu bisa didapati dengan 2 bagian. Yang pertama, ada mencari ilmu dengan kasbi, yang kedua dengan samai. Apa mencari ilmu dengan cara kasbi dan apa pula mencari ilmu dengan samai? Mari kita simak satu persatu. Pal kasbi, pal ilmu al hasil bimudawati darsi wal kiroati alal ustad. Yang dinamakan cara menghasilkan ilmu dengan cara kasab, berarti kita mondok di pondok pesantren. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam pun kita ngaji, langsung berhadapan dengan ustadz. Itu adalah cara mendapatkan ilmu dengan cara kasbi. Yang kedua, bisa juga ilmu itu didapatkan dengan cara simai. Bagaimana caranya? Huwal ilmu minal ulama bisima. Kita mencari ilmu hanya mengandalkan pendengaran daripada alim ulama. Ketika ada suatu acara pengajian, apakah dalam peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj,
Lalu banyak ulama-ulama yang berbicara tentang Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Kita tidak membawa buku dan tidak membawa alat-alat tulis, hanya mengandalkan pendengaran saja. Maka orang tersebut kategorinya menuntut ilmu dengan sama'i. Begitupun ketika kita mengandalkan pendengaran kita melalui medsos, termasuk di YouTube yang tayang setiap hari dari Rahmatul Ummah, berarti ilmu yang Anda dapatkan adalah kategorinya mencari ilmu dengan sama'i, hanya mengandalkan pendengaran. Sahabat sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam hadis Nabi yang diceritakan dalam kitab Tanqihul Qaul, wasiat Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wahai Ibnu Mas'ud, ketika engkau duduk mendengarkan ilmu, tidak menulis satu huruf, cuma mengandalkan pendengaran saja, maka dudukmu di tempat pengajian mendengarkan bahasan ilmu lebih baik daripada bersodakoh dengan 1000 kuda. Mudah-mudahan dengan diceritakannya keistimewaan daripada mencari ilmu ini, tetaplah kita mencari ilmu, sebab ilmu lah jalan untuk menuju surga. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.